Kak Yan, lihat cepat. Itu dia putri dari keluarga kaya raya top di Jiangcheng kita. Menurutmu orang seperti apa yang bisa bersamanya? Status atau apapun itu tidak penting. Jadilah dirimu sendiri saja. Aku hanya perlu Zixia dan Xiaoman, itu sudah cukup. Zixia kok ada di sini? Bukannya dia seharusnya masih di rumah sakit? Jangan bilang-bilang ya, anak orang kaya ini cantik banget. Jangan-jangan Zixia benar-benar anak keluarga Wen itu? Diam kalian semua. Halo Ayan. Zixia, benar-benar dia. Waduh, Zixia, udah jangan hiraukan lagi cowok itu. Kalau menurutku sih, si pekerja rendahan itu lagi main akal-akalan, sengaja bikin kamu khawatir. Jangan-jangan kamu benar-benar takut dia nyari ke sini. Kak Zixia, si pekerja rendahan itu nggak mungkin tahu siapa kamu. Terus gimana dia bisa tahu rumahmu di mana? Haha. Aku takut dia. Kalian bercanda apa sih? Ayo, lanjut minum. Bersulang. Bersulang. Kak Yan, kamu baik-baik saja? Ternyata Zixia benar-benar anak keluarga Wen. Dia sama sekali nggak kekurangan uang buat berobat. Tapi kenapa dia sembunyiin terus dariku? Yang itu kamu. Sini, isi minumannya. Matanya kok mirip sedikit sama Ayan. Kak Zixia, bilang dong, kapan sih akhirnya kamu putus kontak sama si pekerja rendahan itu? Kalau dulu bukan karena He Cheng kuliah di luar negeri. Kamu minum sampai mabuk, berat mana mungkin ada kesempatan untuk si pekerja kasar itu. Kamu baik-baik saja? Jangan ganggu aku. Pakai bajunya cuaca di luar dingin, jangan sampai sakit. Aku tidak punya rumah lagi. Bisa kamu bawa aku pulang? Ternyata aku hanya cahaya bulan putihnya hiburan setelah dia pergi. Zixia, si pekerja kasar itu bisa naik ke kamu dan bahkan melahirkan Xiaoman. Benar-benar dia keberuntungan yang didapat dari 8 generasi permainan antara kamu dan dia sudah hampir selesai dimainkan, cepat buang dia. Tapi si pekerja kasar itu postur tubuhnya cukup bagus, aura suami sangat kuat. Sister Xia, kalau kamu nanti tidak mau main lagi, pinjamkan dia ke aku untuk main beberapa hari ya. Sister Xia, kenapa kamu pukul aku? Kamu dengarkan. Bahkan pria yang aku tidak mau juga, bukan yang bisa kamu sentuh. Maaf Sister Xia. Aku tahu aku salah. Iya Zixia. Xumian hanya bercanda saja. Kamu ini melakukan apa? Siapa tahu si pekerja kasar itu demi uang ada melakukan apa hal yang merugikan kamu. Iya, Sister Xia. Kamu ini terlalu keras. Mungkin tidak benar-benar suka pada pekerja itu ya. Urusan aku kalian jangan banyak urusi. Kalian tidak merasa ada satu orang, seseorang yang khawatir dan menangis untuk kamu sangat menarik. Ayah, aku sudah bilang Sister Xia, kita mana mungkin bisa tertarik pekerja itu. Kakak Xia, kita mana mungkin tertarik sama karyawan biasa itu. Ayo kita minum lagi, ayo. Tapi ya daya tarik. Kakak Xia, kita memang luar biasa. Bikin karyawan itu sampai linglung, suruh apapun pasti nurut. Waktu itu kerja paruh.
Waktu di hotel suruh dia urus tong sampah organik itu. Waduh, ya ampun bau banget dan kotor banget. Tapi karyawan itu tetap saja pergi dengan patuh. Itu mah belum apa-apa, kerjaanku sebagai perawat itu baru luar biasa. Lelaki itu lumpuh separuh badan, nggak bisa ngurus diri sendiri. Kotoran dan air seni berceceran di sekujur tubuhnya. Jijik banget. Bau apa ini? Sudah. Di acara seperti ini ngomongin hal-hal menjijikan merusak suasana. Jijik? Semua yang kulakukan ini bukannya semata-mata untuk cari uang buat berobat kamu dan Xiaoman, bukan? Ternyata dia tahu semua ini, semua kerja paruh waktu yang disebut-sebut ini, semuanya adalah cara dia mempermainkanku, hanya untuk melihatku setiap hari khawatir dan sedih karena dia. Makanya kakak Xia kita hebat. Bisa bikin lelaki itu nurut banget, anjing aja lebih punya harga diri darinya. Coba bayangkan kalau si karyawan itu tahu identitas asli kakak Xia kita. Kira-kira dia bakal mikir apa ya? Menurutku sih kalau si karyawan itu tahu, pasti bakal semakin nempel terus sama Zixia kita. Orang miskin kayak dia pasti nggak bakal melewatkan satupun kesempatan buat cari uang. Kata Kak Cheng bener, di HP-ku masih ada video si karyawan lagi kerja dan video dia lagi bersujud. Ambil, ayo kita lihat. Sudah kubilang, di acara seperti ini jangan bahas hal ini lagi. Kalian gak dengar apa? Wen Zixia, kau mempermainkanku, membohongiku, membuatku merasa nggak pantas untukmu. Aku masih bisa menahan diri. Tapi kenapa kau bahkan nggak mau bayar biaya pengobatan Xiaoman? Dia kan anak kandungmu sendiri. Ayah. Selamat ulang tahun, Ayah. Xiaoman, kamu baru saja memanggilku ayah. Kamu tidak takut ayah kandungmu tahu dan jadi sedih? Takut apa? Aku sudah menikah dengannya selama 6 tahun. Dia sama sekali tidak tahu identitas aku dan Xiaoman. Apalagi kejadian hari ini. Mana mungkin dia tahu? Ayah itu cuma tampan. Setiap hari cuma tahu muter-muter. Sekitar aku dan ibu. Tidak seperti ayah Hecheng. Tampan dan cakap. Paman Hecheng, bisakah kamu janji sesuatu padaku? Hari ini jadilah ayahku. Ternyata Xiaoman sudah lama tahu identitas Wen Zixia. Bahkan Xiaoman juga menyembunyikannya dariku. Xiaoman, kalau gitu coba kamu nasihati ibumu. Kedepannya kalian berdua, jangan pura-pura sakit lagi. Kedepannya, biarkan aku sendiri yang jadi ayahmu. Boleh tidak? Pura-pura sakit? Tidak bisa, aku dan ibu sedang berlomba. Siapa yang lebih penting di hati ayah? Tapi ayah selalu tidak kooperatif. Kali ini pura-pura sakit juga tidak ada pemenangnya. Jadi lombanya harus dilanjutkan. Selamatkan Xiaoman. Aku menyerah berobat. Tidak. Ayah, Xiaoman juga tidak mau merepotkan ayah. Cepat selamatkan ibu. Ayan. Selamat ulang tahun. Ternyata yang disebut berebut kasih sayang bukanlah cinta. Aku cuma alat perlombaan mereka. Identitasnya palsu. Penyakitnya juga palsu. Semuanya menipuku. Mereka cuma ingin melihatku merengek-rengek. Aku masih bodohnya mau menyumbangkan ginjal untuk menyelamatkannya. Aku benar-benar bodoh. Kamu buta ya? Air di meja ini sudah habis. Masa kamu tidak tahu harus mengisi? Cepat naik. Iya. Isi untukku dulu. Ini. Kedua, ini model terbaru toko kami. Jamnya dihiasi dengan 99 berlian. Artinya, kekasih, langgeng selamanya. Bisa dipakai pria maupun wanita.
Kamu buta, ini jam yang Zixia berikan padaku, sangat mahal. Artinya kekasih langgeng selamanya. Kekasih? Aku bicara padamu, kamu tuli? Cukup. Lepaskan maskermu. Lihat apa? Awas matamu dicungkil. Berhenti. Aku izinkan kamu pergi. Zixia, dia merusak jam tangan yang kamu dan Xiaoman pilih dengan hati-hati untukku. Jangan biarkan dia lepas dengan mudah. Mama, dia merusak jam tangan yang aku dan kamu pilih untuk diberikan kepada Pak He Cheng. Benar-benar menjengkelkan. Pak Wen, maaf. Jam tangan ini aku akan menggantinya. Jam ini bernilai jutaan. Kamu seorang pekerja, seumur hidup tidak akan bisa menggantinya. Jutaan. Sudahlah, Papa, lihat cepat. Siapa yang gambarannya lebih bagus, aku atau Mama? Ayan, kamu tidak mungkin membuat aku kalah dari Xiaoman. Kamu sudah dewasa, masih bersaing dengan anak kecil? Semua bagus, semua bagus. Lagi-lagi, semua bagus. Memilih satu saja sulit sekali. Tapi kamu tenang, kalau aku sudah punya uang, pasti akan membelikanmu jam tangan yang paling mahal dan terbaik di dunia ini. Aku juga akan membelikan Papa. Baik, baik, baik. Kalau begitu aku tunggu kamu membelikan aku. Ternyata satu jam tangan yang dia berikan sembarangan ke orang lain adalah barang mewah yang seumur hidup aku berjuang tetap tidak akan mampu membelinya. Sungguh konyol. Aku sebelumnya malah sempat khawatir padanya. Jangan tegang. Satu jam tangan ini bagiku bukan apa-apa. Tapi jam tangan ini adalah hadiah yang aku dan putriku pilih dengan hati-hati. Begini saja, kalau Xiaoman mau memaafkanmu, perkara ini akan kubiarkan berlalu. Kamu mau aku minta maaf padanya? Kamu cuma seorang pekerja, minta maaf pada Xiaoman kami. Masih merasa teraniaya ya? Cepat. Kamu masih bengong apalagi? Cepat minta maaf pada Xiaoman. Maaf. Hah, aku tidak mau memaafkannya. Xiaoman. Kamu dulu bukan paling suka naik kuda-kudaan? Bagaimana kalau dia yang jadi kuda-kudaan untukmu? Wah, boleh banget. Mama, aku mau naik kuda-kudaan. Boleh. Tuan Wen, nona kecil, aku mohon, kasihanilah dia. Dia baru saja mendonorkan ginjalnya untuk mengobati istri dan anaknya. Kondisi tubuhnya tidak kuat. Apa? Mendonorkan ginjal untuk berobat buat istri dan anak? Ini lebih bodoh daripada pekerja biasa ya. Kamu ini cowok ganteng apa? Hah, berani-beraninya bicara untuknya? Aku. Apakah asalkan aku lakukan, kamu akan melepas aku? Kamu pikir kamu siapa sampai bisa menawar denganku? Cepat merangkak. Jangan buang-buang waktu kami. Baik. Baik. Sorotan mata ini. Memang punya nyali ya, demi uang mau apa saja dikerjakan. Ayo berangkat ke kolam renang. Lihat Xiaoman bermain dengan riangnya. Mam, pria ini benar-benar tidak berguna. Kak Yan. Pak Wen benar-benar tidak sanggup lagi. Kalau begini terus, bisa ada korban jiwa. Nyawanya berharga berapa sih?
Kalau Xiaoman kami sampai terluka, nyawa kalian berdua ditambah pun tidak akan cukup untuk ganti rugi. Maaf Pak Wen. Zixia, dia melukai Xiaoman kami. Jangan biarkan dia lepas dengan mudah. Asal jangan sampai ada korban jiwa. Silakan kalian main-main saja. Seseorang pegang dia untukku. Apa? Kalian mau apa? Selalu pakai masker jelek ini. Aku ingin lihat wajah aslimu seperti apa. Dasar orang-orang ini. Dikepung rapat-rapat. Aku sama sekali nggak bisa lihat jelas. Kalian mau apa? Mau apa? Barusan kamu terus-terusan melototin Zixia. Kenapa? Mau menggoda dia ya? Berharap dia tertarik padamu, lalu jadi gigolo? Mimpi kali kau, tahan dia. Aduh. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepasin kamu, minta tolong dong. Wahahaha. Keras juga ya kamu. Sujud. Hari ini aku mau lihat tulangmu sekeras apa. Lihat dia, memalukan banget. Hahaha. Pak Wen, dia benar-benar baru saja dioperasi. Aku mohon, lepaskan dia. Asal Xiaoman setuju. Bodoh sekali pria ini. Hari ini mengingat hari ulang tahun Paman Hecheng, aku akan lepaskan dia. Sudah, lepaskan dia. Oke, lepaskan. Oke, ayo telepon Daddy. Kalau lama-lama, dia pasti curiga. Aku akan lebih sayang sama kamu daripada siapapun. Mami, aku yang telepon. Daddy, aku lebih sayang Daddy daripada Mami. Aku akan beliin lebih banyak daripada Mami. Dasar anak kecil, bandingin segala hal. Ayan lebih sayang siapa? Daddy lebih sayang siapa? Aku keluar dari pertandingan cinta ini. Mami yang telepon. Mama, aku kayaknya lihat Papa. Masa sih? Zixia, jangan pedulikan dia. Ayo kita potong kue. Oke, kita pergi potong kue ya. Ayo. Villa ini selalu dikelola oleh kepala rumah tangga. Ayan sama sekali tidak punya kesempatan untuk masuk. Pada saat ini, dia pasti di tempat lain, sedang kerja sambilan untuk cari uang. Tidak mungkin dia. Baik, Ayo. Kak Yan. Kak Yan, kamu baik-baik saja. Aku akan telepon istrimu sekarang. Suruh dia datang jemput kamu. Aduh, ini sudah jam berapa sih? Meskipun dia seorang pasien, kamu sudah melakukan begitu banyak untuknya. Dia tuh seharusnya juga peduli padamu. Berlututlah. Lihat dia, ya ampun kacau sekali. Wahahaha. Yangge, kamu sudah banyak membantuku sebelumnya. Ambil saja uang ini. Walaupun tidak cukup untuk biaya berobat istrimu dan anakmu, tapi lebih baik ada daripada tidak sama sekali. Terima kasih, Zhou Heng. Mereka sekarang sudah tidak perlu aku mengumpulkan dana operasi lagi. Aku pulang dulu. kenapa nggak angkat telepon? Jangan-jangan terjadi sesuatu.
Mama. Ayo nyanyikan lagu ulang tahun. Tinggal kamu. Cepat. Yeay! Selamat ulang tahun. Papa cepat tiup lilinnya. Baik, Papa, lagu ulang tahun yang aku nyanyikan, apakah lebih bagus daripada yang dinyanyikan Mama? Omong kosong. Tadi nyanyianmu fals semua. Mana mungkin lebih bagus dariku? bagus semua, bagus semua. Mama, cepat pergi. Ya, ayo. Guyan. Pak, sudah bangun? Saya ambilkan air untuk Anda. Biarkan saya sendiri. Tidak boleh. Ibuku bilang Anda adalah pasien. Aku harus merawat Anda baik-baik. Minum pelan-pelan ya. Xiaoman papa sedikit tidak enak badan. Bisa ambilkan air untuk saya? Papa, Anda sudah dewasa. Urusan sendiri harus dilakukan sendiri. Direktur Xia, semua pemegang saham sudah datang, menunggu Anda memimpin rapat. Rapat ditunda. Anda sudah bangun. Mama, kamu sudah pulang. Xiawan. Kok kamu? Kakak kelas, kamu pingsan di pinggir jalan. Kebetulan aku melihatmu, jadi aku antar kamu ke rumah sakit. Lapar kan? Ayo. Terima kasih. Kak, kenapa kamu mendonorkan satu ginjal? Lalu, luka-luka di tubuhmu belum sembuh total. Sudah keluar kerja, sampai capek-capek begini. Apa kamu sedang mengalami kesulitan? Semuanya sudah berlalu. Seharusnya tidak seperti ini. Ini bukan Guyan yang aku kenal. Guyan yang aku kenal seharusnya adalah yang percaya diri. Bersinar, kakak kelas Zoe itu. Begini, kamu kerja di grup Xia, aku yakin dengan kemampuanmu pasti bisa membuat grup Xia bersinar terang. Kakak kelas Zoe, kamu hebat banget. Langsung menang medali emas di kompetisi pemodelan global. Benar-benar idolaku. Iya. Kak, bolehkah kamu berbagi pengalamanmu dalam kompetisi? Boleh. Setelah kompetisi ini, aku akan buat postingan pengalaman untuk referensi kalian semua. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Dulu, untuk merawat Zixia dan Xiaoman, aku terpaksa meninggalkan karierku sendiri. Sekarang, sudah waktunya aku hidup untuk diriku sendiri. Baik. Aku sangat menantikan penampilanmu yang bersinar. Tapi, yang paling penting sekarang adalah memulihkan kesehatanmu dengan baik, beristirahat yang cukup. Guo, kita pulang dulu, biarkan paman istirahat dengan tenang. Dah, Paman. Dah. Papa, Mama, cepat lihat gambar yang aku gambar. Wah, mirip banget sama kamu. Persis banget sama kamu. Xiaoman hebat sekali. Sayang, makan yang banyak ya. Papa, makan yang banyak. Oke. Sini kamu juga makan. Makan yang potongan besar. Wush, terbang.
Cium papa dong. Pintar sekali. Yan, hari ini aku dan Xiaoman keluar dari rumah sakit. Kenapa kamu nggak jemput? Teleponmu juga nggak bisa dihubungi. Lihat, Xiaoman sudah marah. Kalau ayah nggak minta maaf ke aku, Xiaoman nggak bakal maafin ayah. Maaf, Aku nggak mau maafin dia. Coba kamu minta maaf ke Xiaoman. Dia masih kecil. Waktu di rumah sakit, dia... apa salahku? Ngapain minta maaf? Kamu kenapa sih? Dulu kamu nggak pernah kayak gini. Kayak gini? Sekarang, kenapa sih kamu jadi kayak gini? Agenya. Yan. Aku tahu kamu lelah. Uang ini adalah yang kamu kumpulkan untukku dan Xiaoman. Sekarang, penyakit kita sudah sembuh. Kita sudah mampu membagi biaya ini untukmu. Xiaoman, dia cuma sifat kekanak-kanakan. Jangan kamu ambil hati. Guyan. Maaf ayah. Tidak apa-apa. Ayah, mulai sekarang tidak akan membuatmu marah lagi. Mulai sekarang, ikutlah ibumu. Dia akan merawatmu. Tidak, kamu? Apa maksud perkataanmu ini? Apa maksudnya? Wen Jixia, kita bercerai. Apa katamu? Kamu mau bercerai denganku? Aku bilang kita bercerai. Hak asuh anak untukmu. Guyan, jangan bercanda seperti ini. Candaan ini tidak lucu. Xiaoman juga tidak suka. Ayah, Xiaoman tidak suka candaan seperti ini. Aku tidak bercanda. Surat perjanjian perceraian sudah kusiapkan. Kamu lihat. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja. Kamu benar-benar mau cerai denganku? Bahkan hak asuh Xiaoman pun tidak kau mau? Kenapa? Yan, maafkan aku. Aku seharusnya tidak membentakmu seperti itu. Aku tahu akhir-akhir ini kamu sangat lelah. Yan, apa salahku? Katakan padaku, ya. Aku bisa berubah. Kamu ini penipu ulung. Katanya akan selamanya mencintaiku dan mama. Ya, aku memang penipu ulung. Barang-barangmu sudah kupersiapkan. Silakan kalian pergi dari rumahku. Yan, ada masalah apa? Mari kita bicarakan, ya. Dengarkan penjelasanku. Ayah, Guyan, ayah, mulai sekarang aku tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Suwan, cari tahu untukku apa yang sedang dilakukan Guyan belakangan ini. Cari sekarang juga. Bujang. Iya, datang. Beberapa hari ini aku dan Xiaoman akan tinggal di rumah. Kamu bersihkan kamarnya. Iya sayang, ayo kita pergi. Kakak Sia sudah menyelidiki. Beberapa hari lalu, Guyan kerja paruh waktu sampai pingsan. Lalu dibawa orang ke rumah sakit. Pantas saja Ayan kali ini marah sekali.
Sepertinya dia menyalahkan aku dan Xiaoman karena mengabaikannya belakangan ini. Dikerjain terlalu parah. Ya, aku rasa memang begitu. Halo Kakak Xia. Halo, tolong bawakan beberapa sarang burung walet yang katamu enak itu. Halo, bawakan beberapa untukku sarang burung walet yang kamu bilang bagus itu. Sarang burung walet? Kamu kan biasanya tidak makan sarang burung walet. Katanya itu cuma buat orang bodoh. Kamu bukan beli untuk si Guyan itu kan? Barang bagus seperti ini, dia pantas. Suruh beli, beli saja. Jangan banyak omong. Oke. Kami mau ke bar sebentar lagi, Hecheng juga ada. Aku tidak ikut. Kalian main saja. Saya tutup. Si pekerja kasar itu lagi. Aduh, tidak baik Nona. Cepat lihat si putri kecil. Ada apa dengan dia? Kamu lihat sih. Ayo. Mama. Aku sangat gatal. Mama, aku gatal banget. Kok tiba-tiba banyak bintik-bintik merah begini? Aku juga nggak tahu. Nona kecil jarang tinggal di sini. Aku juga jarang merawatnya. Kok nggak bisa dihubungi ya? Nona, jangan-jangan dia memblokir kamu? Kasih HP-mu ke aku. Oh, iya. Ini. Guyan, Xiaoman muncul banyak bintik merah. Parah banget. Kamu kasih dia makan mangga? Kamu kasih dia makan mangga. Waktu makan malam tadi, Tuan Hecheng bawakan sedikit keripik mangga. Aku kan nggak tahu kalau Nona kecil alergi mangga. Xiaoman. Paman Hecheng bawakan kamu keripik mangga. Coba lihat suka atau enggak. Suka, tapi ayah nggak bolehin aku makan keripik mangga. Oh, kalau gitu Xiaoman mau makan enggak? Mau. Kalau gitu kita makan diam-diam aja. Jangan bilang-bilang ayah ya. Oke, Paman Hecheng, kamu baik banget. Nggak kayak ayahku, cuma bisa marah-marah. Ayo coba. Xiaoman dari kecil sudah alergi mangga. Sedikit pun nggak boleh makan. Kamu sudah kasih dia obat alergi? Kamu sudah kasih dia obat alergi? Oh, aku ambil sekarang juga. Nona. Guyan, Xiaoman sakitnya parah. Kamu nggak mau datang lihat. Ayah. Maaf, Xiaoman kangen banget sama ayah. Aku nggak akan datang. Aku sama mamimu sudah berpisah. Lambat laun kamu harus terbiasa. Kalau nggak ada hal lain, aku tutup telepon dulu. Ayah. Nona. Aduh, punya aku. Ibu, apa ayah nggak mau kita lagi? Masa sih? Ayah belakangan ini cuma capek ngurusin kita. Asal kita rayu sedikit, dia pasti akan memaafkan kita. Tapi ayah sekarang nggak mau ketemu kita sama sekali. Nanti kan di sekolahmu ada acara keluarga, kan? Ayah nggak pernah bolong dari acara keluarga kamu. Begitu ketemu kita, marahnya pasti hilang. Kalau gitu kita adu. Siapa yang bisa bikin ayah hilang marahnya duluan, ya? Pasti aku duluan. Oke, kalau gitu kamu istirahat dulu yang baik. Pamanku, lihat aku pakai rok ini cantik nggak? Gua kita pakai rok ini memang cantik banget. Kakak kelas, terima kasih ya hari ini temenin aku sama gua beli baju. Itu bukan apa-apa. Anggap saja balas budi waktu kamu anterin aku ke rumah sakit dulu. Tapi aku masih ada satu hal yang mau minta tolong. Besok di sekolah gua akan ada acara keluarga. Aku mau minta kamu temani aku ikut. Tapi ayah gua sudah lama meninggal. Dia selalu iri sama anak-anak lain. Tapi kalau kamu merasa repot, ya... Pamanku. baik, aku setuju. Aku temani gua besok ke sekolah untuk acara keluarga. Hore. Belum selesai, dia akan terlambat. Sebentar.
Bukan begitu cara memakainya. Kalau Daddy ada, baju Xiaoman tidak akan jadi begini. Nona, aku sudah berusaha maksimal. Aku memang tidak terlalu pandai mengasuh anak. Salah Mami. Kalau bukan karena Mami bikin Daddy marah, tidak akan begini. Salah kamu, aku mau Daddy. Aku mau Daddy. Guman, sudahlah, begini saja, dia akan terlambat. Ayo pergi. Xiaoman, tugas kita hari ini adalah mendapatkan maaf dari Daddy. Ingat ya, pintarnya. Kasih ini ke Daddy. Daddy pasti tidak marah lagi. Baik. Daddy. Ayan. Pamanku, ini untukmu. Apa ini? Kamu tahu soal ini? Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini perhatian kecil dari Guo. Dia masih akan sering merepotkanmu. Guo anak yang baik, bukan masalah. Pamanku, terimalah saja. Kalau tidak diterima, gua akan sangat sedih. Kalau begitu, terima kasih. Aku akan mengenakannya untukmu. Kalian lagi ngapain? Wen, Jixia kamu gila. Xiaowan kamu baik-baik saja, ada masalah? Gak apa-apa. Guyan alergi Xiaoman parah banget. Kamu nggak tahu mau lihat sekalipun. Wanita ini lebih penting daripada Xiaoman ya? Atau maksudmu, cerai denganku hanya untuk dia? Ayah, kok bisa kamu kayak gini ke aku dan Mama? Kamu benar. Aku dan Xiaowan sudah jadi pacar. Kamu puas sekarang? Kenapa aku nggak percaya? Karena Xiaowan lebih kaya darimu, lebih hebat darimu, dan nggak akan kayak kalian sakit-sakitan dan jadi beban buat aku. Dulu kamu nggak bilang gini. Kamu pernah bilang, apapun yang terjadi, kamu nggak akan ninggalin aku dan Xiaoman. Masa semuanya sudah kamu lupakan? Ayah, jangan tinggalkan Xiaoman. Dulu aku bodoh. Makanya ngomong hal bodoh kayak gitu. Kalian nggak layak buat aku lakukan ini. Kenapa aku nggak percaya? Kamu jelasin jelas ke aku. Guyan bilang, kalian sudah cerai. Kamu nggak ngerti omongan orang ya? Omong kosong, papiku pasti tidak akan meninggalkanku. Papa, kamu bicara. Kamu begini, Paman akan sangat sedih. Aku tidak mau kamu ikut campur, ini papaku. Guman. Gogo, kamu tidak apa-apa? Bagaimana bisa kamu memukul orang? Minta maaf pada Guo. Guyan, sekarang kamu demi si manis ini berani membentak Xiaoman? Guman yang memukul orang, dia harus minta maaf. Aku tidak mau. Kamu tidak mau temani aku ikut acara keluarga. Kamu jahat. Janji akan selalu mencintaiku dan Mama. Sekarang malah demi orang lain meninggalkan aku dan Mama. Kamu sama sekali tidak pantas jadi papaku. Kamu benar. Aku tidak pantas jadi papamu. Jadi mulai sekarang, tolong kalian berdua, ibu dan anak, jangan ganggu hidupku lagi. Ayo kita pergi. Mama, apa kita salah bicara tadi? Ayah benar-benar tidak mau kita lagi. Guo, maaf ya. Aku minta maaf untuk Xiaoman. Tidak apa-apa. Aku tahu Pak sangat sayang Xiaoman. Guogu tidak akan marah pada Xiaoman. Tadi, Pak bilang bersama Mami. Benarkah? Guo. Itu. Kalian haus kan? Aku akan beli air untuk kalian. Mami, kamu juga suka Pak Gu kan? Bisakah kamu membiarkan Pak Gu menjadi ayahku? Baik. Semangat, Mami. Kamu bisa belajar. Selamat datang para orang tua. Kompetisi berikutnya akan segera dimulai.
Silakan anak-anak, gandeng orang tua masing-masing. Kompetisi pertama adalah lari kaki terikat. Saya lihat semua sudah siap. Sekarang saya umumkan kompetisi resmi dimulai. Siapa satu mulai. 1212. 1-2, Mami. Cepat, kita akan kalah. Selamat kepada ayah ibu dari si kecil Guo karena menjadi juara. Kita sudah sampai di garis finish. Selanjutnya giliran pertandingan antar anak-anak. Para peserta cilik, kalian sudah siap? Siap. Semangat Gogo. 3, 2, 1, lari. Xiaoman. Sakit? Jangan biarkan luka terkena air untuk beberapa waktu. Ingat ini. Ayan, kembali saja. Aku sendiri. Aku tidak bisa merawat Xiaoman sendirian. Wen Zixia, kalau tidak bisa merawat, belajarlah. Aku juga tidak bisa merawat orang sejak lahir. Papa, kami tahu kami salah. Kembali ya. Kamu tidak tahu kamu salah. Kamu hanya tidak terbiasa dengan ketidakhadiranku. Jika ada orang lain yang jatuh hari ini, aku juga akan membantu mengobati. Ini bukan karena cinta. Ayan, di depan sekolah sebelumnya, sikapku terhadapmu buruk. Aku minta maaf. Sebenarnya aku juga tahu, kamu dan wanita itu tidak ada hubungan, hanya ingin membuatku kesal. Selama ini, kamu sudah merawat kami, kamu sudah bekerja keras merawat kami, ibu dan anak. Jika kamu mau kembali, masalah perceraian, aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku akan menebus kesalahan dengan baik, oke? Menebus, Wen Zixia, kita sudah berakhir. Jika kamu masih tidak menandatangani surat perceraian, aku tidak keberatan menceraikanmu melalui pengadilan dan menceraikanmu. Ayo kita pergi. Mama, apakah Papa benar-benar tidak mau kami lagi? Tenang, aku tidak akan membiarkan Papa meninggalkan kami. Xiaowan, aku sudah mendapatkan kue. Kamu di mana? Kami di depanmu. Pamanku. Hati-hati. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Kamu tadi hampir nabrak orang. Kamu tahu. Bukannya kamu yang bilang hampir nabrak. Aku kan tidak benar-benar nabrak. Lagi pula, kalian membuatku kaget. Ganti rugi sedikit untuk traumaku. Tidak berlebihan kan? Jangan keterlaluan. Kamu tadi menerobos lampu merah, hampir nabrak orang. Yang harus ganti rugi adalah kamu. Oh, siapa sih yang sial ini? Ternyata cuman orang miskin kayak kamu. Gimana? Botol minuman keras yang kemarin, enak enggak? Xiaowan, ayo kita pergi. Jangan hiraukan orang gila ini. Kembali, aku izinkan kalian pergi. Kalian tadi membuatku kaget. Hampir saja aku kecelakaan, ganti rugi traumaku. Tidak berlebihan kan? Sudah kukatakan. Yang harus ganti rugi adalah kamu. Dan, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Baik, meskipun aku benar-benar memberimu uang, orang miskin kayak kamu sanggup terima. Jaga mulutmu, bicaralah dengan sopan. Tak kusangka, benar-benar ada yang membelamu si miskin ini, tapi sepertinya kamu salah lihat orang. Orang miskin kayak dia sama sekali tidak layak kau bela seperti ini. Kamu cuman mau uang kan? Satu tamparan, 10.000 gimana? Berani memukulku? Kamu tahu aku siapa? Tunanganku, putri dari grup Wen. Kalian tunggu saja.
Zixia, mereka itu harus bantu aku. Mereka memukulku. Paman Hecheng, ibuku pasti akan membalas dendam untukmu. Tenang, aku akan buat mereka berlutut minta maaf. Wah, Pak Wen benar-benar punya wibawa yang besar ya. Sedikit-sedikit langsung suruh orang berlutut dan minta maaf. Ayan, kok kamu tuh? Ayah, jangan-jangan yang memukul Paman Hecheng itu ayah. Dia ternyata ayahnya Xiaoman. Zixia, Lepaskan Ayan. Lepaskan Ayan. Tes. Dengarkan penjelasanku. Mau jelasin apa? Jelasin kalian berdua, ibu dan anak, bekerja sama menipuku selama 6 tahun, mengaku dirimu orang miskin, atau jelasin kalau kamu sebenarnya adalah putri terkenal di Jiangcheng. Dan dia adalah putri kecil dari Jiangcheng. Jadi kamu sudah tahu semuanya? Ternyata kamu cerai denganku karena alasan ini. Memangnya kenapa, Wen Jixia? Kita sebenarnya bukan orang dari dunia yang sama. Ayah, kami tidak sengaja menipumu. Bukan sengaja. Baik. Aku tidak mau bicara lagi. Ayo kita pergi. jangan pergi, Zixia. Mereka merusak mobilku dan memukulku. Kamu harus suruh mereka berlutut dan minta maaf. Tunggu. Wen Jixia, apa benar harus kusujud memohon padamu, baru kamu mau melepaskanku? Ayan, abaikan saja mereka. Ayo kita pergi. Ayan juga pantas kamu panggil. Dasar si imut. Kamu percaya tidak? Aku cuma perlu gerakan jari. Bisa membuatmu lenyap dari Jiangcheng. Wen Jixia, jangan keterlaluan. Oh iya. Kalau begitu coba saja. Lihat apakah aku memang seperti yang kamu bilang, sangat lemah. Nona besar Wen, jaga baik-baik pacarmu itu. Kamu? Ayo kita pergi. Hari ini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menemani Guo ikut acara orang tua anak dan merayakan ulang tahunnya. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikanmu. Tidak apa-apa, aku juga senang. Halo? Ayan, ini aku. Jangan dulu ditutup. Bukannya kamu memang ingin bercerai denganku? Kalau begitu, datanglah ke rumahku. Kalau kamu datang, aku akan tanda tangani. Baik. Aku temani kamu pergi, ya. Aku tidak ada maksud lain. Hanya saja hari ini kamu hampir tertabrak mobil, aku jadi agak khawatir. Baik. Aku bawa foto pernikahanmu. Coba lihat. Suka? Aku sudah datang, bisa tanda tangan sekarang. Jangan buru-buru. Haus kan? Minum segelas air. Haus ya? Minum segelas air. Setelah tanda tangan, saya akan pergi. Kalau kamu minum, saya akan tanda tangan. Guyan, kita sudah bersama selama 6 tahun. Sekarang, kamu bahkan tidak mau menerima segelas air yang saya bawakan. Benarkah? Tanda tangan. Tunggu dulu. Aku tahu kamu marah. Aku berpura-pura miskin dan menipumu. Asalkan kamu mau memaafkanku sekarang, semua uang di kotak ini dan seluruh villa ini semuanya milikmu. Ini akan jadi rumah kita. Kita akan tinggal di sini mulai sekarang. Wen Jixia. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Asalkan kamu mau kembali, mau memaafkanku, semua uang ini milikmu. Sayangnya aku tidak tertarik. Aku tahu kamu masih marah padaku, tapi marah harus ada batasnya.
kan? Di matamu, aku adalah orang yang berpandangan sempit. Aku ulang tahun, kamu asal petik bunga liar di jalan, aku sudah sangat senang. Jadi sekarang kamu pikir, asalkan kamu menundukkan kepala padaku, aku akan memaafkanmu. Dan menganggap tidak ada yang terjadi, ya? Lalu apa lagi yang kamu mau aku lakukan? Guyan, tolonglah, jadilah realistis, oke? Uang ini adalah uang yang tidak akan bisa kamu dapatkan seumur hidupmu. 6 tahun ini, kamu selalu berputar di sekitarku dan Xiaoman. Selain menjadi suamiku, menjadi ayah Xiaoman, apalagi yang bisa kamu lakukan? Lepaskan aku. Kapan kamu jadi begitu menolakku? Begitu menolak? Apa yang kamu tambahkan ke air? Menambahkan sedikit, sesuatu yang membuat perasaan kita memanas. Guyan kita berdua adalah suami istri. Bahkan jika terjadi sesuatu, itu juga atas kemauan kita berdua. Ayan. Wen Jixia kamu, lepaskan aku. Yan, mari kita punya anak lagi. Untuk menemani Xiaoman. Bagaimana? Wen Jixia, kamu sudah gila. Biarkan aku. Jadilah putri kaya yang baik. Tidak baik? Karena aku belum puas bermain. Kamu bilang kenapa? Aku tidak mengizinkan orang lain merebut kamu dari aku. Tidak diizinkan. Guyan. Guyan. Kamu lagi? Aku beritahu kamu, selama aku belum bercerai dengan Guyan, urusan kami tidak boleh kamu ikut campur. Tamparan ini untuk Guyan. Kamu ini lebih buruk dari yang dibayangkan. Wen Jixia, aku tidak ingin melihat kamu lagi. Jauh dari aku jijik. Pelan-pelan. Kamu tidak akan bercerai dengan aku. Bermimpi. Mimpi. Zixia, cepat bangun. Zixia. Pergi. Kamu masih ingat si tampan itu dan tak bisa melupakannya? Tidak boleh, aku harus cari cara. Zixia. Aku Ayan. Ayan, kamu tidak marah padaku lagi? Zixia, aku tidak marah, aku cinta kamu. Ayan, aku tahu kamu tidak akan marah padaku. Keluar. Ada apa Zixia? Ayo lanjutkan. Aku bilang, keluar. Aku punya informasi tentang tender. Aku punya informasi tentang tender itu. Aku tahu, grup Wenxi akan ikut tender dari Kamar Dagang Jiujiang, dan aku bisa bikin grup Wenxi menang tanpa risiko. Kamu mau gimana caranya? Sepupuku, He Xuan, adalah peraih medali perak di kompetisi pemodelan nasional. Selain jenius legendaris Zoe, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kalau kali ini kita minta bantuan sepupu, grup Wenxi pasti menang. Dan aku juga dengar, Ketua Kamar Dagang suka anak-anak. Nanti kita ajak Xiaoman juga. 2 lapis jaminan. Aku tidak menyangka kau melakukan ini semua untukku. Zixia, asalkan untuk membantumu, aku rela melakukan apa saja. Dengan memenangkan tender ini, grup Wenxi pasti akan lebih maju. Nanti, Ayan akan tahu
Aku ribuan kali lebih baik dari Xiaowan itu. Dan kembali ke sisiku. Ayan, Wen Jixia, lepaskan aku. Xiaowan, kenapa kamu datang? Aku khawatir, jadi tidak bisa tidur. Datang untuk menengokmu. Masuklah. Kamu masih lihat data tender? Persiapan lebih percaya diri. Aku juga ingin membuktikan diri lagi. Kalau gitu, aku bantu lihat. Baik. Tolong lihat bagian ini. Di sini adalah dasar model data. Aku sarankan pakai data yang lebih konkret untuk mendukung. Tentu saja modelmu ini sudah sangat lengkap, tapi pengguna yang berbeda punya kebutuhan yang berbeda. Jadi, ini adalah hal yang perlu kita pertimbangkan secara aktif. Lu lagi tukang serabutan. Memang masih nggak bisa move on dari Zixia. Berani-beraninya ngikutin sampai sini. Siapa bilang gue ngikutin dia? Terus lu kesini ngapain lagi? Oh iya, gue sama Zixia bentar lagi mau nikah. Jangan ganggu dia lagi, biar gue nggak perlu kasar ke lu. Gue kesini cuma buat ikut tender. Soal dia, lu boleh ambil. Ikut tender? Lu tukang serabutan, mimpi aja mau ikut tender. Lu lupa ya, di Villa Zixia, lu cuma bisa bawain nampan dan tuangin anggur? Berdiri, masa lu mau nekat masuk Jiangcheng International Venue? Ini butuh tiket masuk, lu punya. Sial, tiketnya ada di Xiaowan. Kalau nggak bisa keluarin tiket masuk, ya udah minggir sana. Jangan. Yan. Kamu mencari aku? Ayah, apakah kamu sudah memaafkan kami? Yan. Pak Wen, tolong jaga sikap. Jangan ganggu pamanku. Kamu lagi? Ayan, maaf sudah lama menunggu. Ayo kita masuk. Oh, ternyata Nona Wen dan Tuan He. Silakan masuk. Ayo. Yan, kalau kamu mau masuk, aku bisa antar kamu masuk. Iya ayah, masuklah bersama kami. Tidak perlu. Zixia, untuk orang yang tidak tahu terima kasih seperti dia, jangan dihiraukan. Lelang hari ini sangat penting. Kita masuk dulu. Ayo. Kalian berdua, jangan-jangan mengikuti kami dari belakang dan menyusup masuk diam-diam. Pria ini benar-benar tak bisa lepas. Zixia pasti milikku. Di mana satpam? Ada orang di sini yang tidak punya tiket masuk bisa menyusup masuk. Usir dia keluar. Siapa yang mengacaukan acara ini? Mereka itu, seorang pria ganteng, dan seorang wanita tak tahu malu, serta seorang anak kecil. Mereka masuk tanpa tiket. Pasti mereka menyusul kita, lalu menyusup masuk diam-diam. Tolong tunjukkan tiket masuk kalian. Aku yang membawa mereka masuk. Pamanku, kami jelas-jelas masuk sendiri. Kenapa si tante itu harus bilang karena dia? Ini namanya orang jelek banyak tingkah. Zixia, kenapa kau masih membelanya? Bukannya kau bilang sudah tidak suka dia dan sudah bercerai? Wen Jixia, kau pikir dengan berbuat begini aku akan kembali ke sisi kalian, ibu dan anak, dan terus jadi mainan kalian? Mainan? Yan, apa maksudmu? Tiket masuk, kami punya. Xiaowan. Apa? Xiaowan. Kau adalah Xiaowan, pewaris grup Xia? Grup Asia Xiaowan. Ternyata direktur saya salah paham. Maaf. Yan, kapan kamu kenal pewaris grup Shashi? Siapa yang saya kenal? Ada hubungan apa dengan kamu? Yan, saya tidak bermaksud begitu, saya. Direktur Sia, saya dengar, grup Asiasi kamu menemukan yang hilang selama 6 tahun, legenda jenius Zoe, dan dia juga untuk grup Asiasi kamu membuat model data baru. Benarkah ini? Jika grup Shashi benar-benar mendapatkan bantuan Zoe untuk pemodelan, maka proyek kali ini benar-benar berisiko. Zixia, tenang saja, Zoe sudah hilang tanpa kabar selama 6 tahun. Grup Asiasi mereka tidak mungkin menemukan dengan mudah.
Benar grup asiasi kami benar-benar mendapatkan bantuan Zoe dan dia bertanggung jawab membangun model data baru. Benar-benar ngomong kosong. Kamu bilang tadi Zoe membantu kamu membangun model data, lalu saya bertanya, kenapa Zoe tidak hadir acara penting seperti ini? Dia sebagai arsitek model utama, kenapa tidak hadir? Siapa bilang dia tidak ada? Dia mana? Di mana? Jangan-jangan pekerja kasar ini. Kenapa tidak boleh saya? Apa? Ayan adalah Zoe. Pekerja kamu sekarang bahkan Zoe berani meniru, ya. Tidak takut angin besar memotong lidahmu. Pekerja biarkan kamu meniru Zoe. Hati-hati nanti ketahuan di antara orang yang hadir hari ini, tapi ada orang yang pernah melihat langsung Zoe sendiri. Kakak, kamu datang, perkenalkan kepada semua ini. Yaitu pada tahun itu peserta peraih medali perak dalam kompetisi pemodelan Hechuan. Dia pernah melihat Zoe sendiri, asalkan dia hadir, saya tidak izinkan siapapun meniru Zoe. Zoe, kenapa kamu di sini? Bro, apa yang kamu bilang si cowok ini? Dia meniru Zoe. Cepat ceritakan kepada semua orang, seperti apa Zoe yang sebenarnya? Kamu adalah Shohei. Senior Zoe, tak disangka bertemu kamu di sini. Mama, kenapa orang lain begitu terkejut? Apakah ayah sangat hebat? Dia ternyata benar-benar Zoe. Kenapa sebelumnya tak pernah mendengar dia mengatakan? Bro, acara penting seperti ini, jangan bikin semua orang senang. Dia hanya seorang pekerja biasa. Bagaimana mungkin dia adalah idolamu Zoe? Xiao Cheng, aku tidak mengizinkan kamu menghina idolaku. Selama beberapa tahun ini, aku selalu menganggap senior Zoe sebagai target yang aku kejar. Bagaimana mungkin aku salah mengenali? Senior Zoe, dulu kamu dalam kompetisi internasional, model data yang kamu buat. Aku sampai sekarang tak bisa memahami sepenuhnya. Selama beberapa tahun ini, aku selalu mencari kamu. Tak disangka bertemu di sini. Jika hari ini ada waktu, bisa jelaskan kepada aku? Baik, lain kali saja. Oke, kalau begitu aku ucapkan terima kasih dulu. Aku adalah CEO Grup Jang. Berharap ada kesempatan kita bisa bekerja sama. Aku adalah CEO Grup Rainbow. Berharap ada waktu bisa minum teh bersama Mr. Gu. Tak masalah. Mama, ayah begitu hebat. Kenapa kita semua tidak tahu? Ya, aku dan Ayan sudah menikah 6 tahun. Dia ternyata adalah Zoe. Sebanyak apa hal yang dia sembunyikan dari aku? Ayo kita ke sana. Zixia, jangan khawatir. Bahkan jika Gu Yanzhen ini adalah Zoe. Sekarang zaman terus berkembang, bahkan jika dia kembali ke industri ini, dia tidak mungkin bisa mengembalikan kejayaan masa lalu. Tenang saja, tender kali ini, Wenxi Group pasti akan mudah memenangkannya. Ketua tender Jiu Jiang akan datang segera. Mari kita pilih tempat dan duduk dulu. Pelayan. Katanya kue di sini sangat enak, coba makan. Pak Gu, kue ini sangat enak. Coba makan cepat. Terima kasih Guo. Kue ini, sekilas saja sudah terlihat enak. Sungguh manis. Pak tidak makan, kamu makan saja. Ketua, ini anak siapa? Sopan santunnya kurang banget. Ngapain ribut sama anak kecil? Nak, sakit nggak? Aku nggak apa-apa. Maaf kakek, aku nggak sengaja nabrak kakek. Aku cuman mau ngasih kue ke ayah. Anak yang baik sekali. Maaf, Ketua. Saya yang kurang jaga anak. Maaf. Hal kecil, nggak usah dipermasalahin. Sudah lama mendengar nama Ketua Jiu Jiang. Saya penanggung jawab grup Xia. Yang ini adalah kepala arsitek model data perusahaan kami, Tuan Zoe. Sangat menantikan kerja sama dengan Anda. Anda adalah juara umum kompetisi model data internasional 6 tahun lalu, Tuan Zoe. Ketua, Anda kenal saya? Kompetisi 6 tahun lalu itu, saya ada di sana. Kemenangan di pertandingan itu sangat gemilang. Sampai sekarang, saya masih ingat. Pakai bahasa anak muda sekarang, saya ini fansmu, loh. Ketua, Anda terlalu berlebihan. Ketua Kamar Dagang Jiu Jiang ternyata fansnya Zoe. Luar biasa sekali. Sialan, cuman karyawan biasa. Kenapa Zixia nggak bisa melupakannya? Bahkan Ketua Kamar Dagang Jiu Jiang juga sangat mengaguminya. Terima kasih atas kehadiran kalian yang datang untuk menghadiri acara rapat proyek pembangunan model data ini.
Karena semua sudah berkumpul, saya tidak akan buang-buang waktu kalian. Nah, soal peraturan proyek kali ini, sebelumnya sudah dijelaskan ke semua perusahaan. Model siapa yang lebih bagus, dialah yang akan jadi mitra baru perkumpulan dagang Jiujiang saya. Baik, selanjutnya, silakan para peserta naik ke panggung satu persatu tunjukkan hasilnya. Guyan, jangan kira karena kamu Zoe Zixia akan melirikmu. Memang dulu 6 tahun lalu kamu hebat, tapi sekarang kamu cuma seorang karyawan biasa yang terpendam 6 tahun. Saya seperti apa tidak perlu dihakimi oleh orang yang cuma bisa mengandalkan wanita seperti kamu. Kamu? Bagus, saya memang gigolo. Terus kenapa? Itu masih lebih baik darimu. Istri dan anak sendiri saja tidak bisa kau pertahankan. Lagi pula, sepertinya mereka cukup menyukaiku sekarang. Suka jadi tempat sampah, silakan saja. Barang yang sudah dibuang orang, masih kau hargai begitu. Kasihan sekali. Pak Xia, Guyan adalah suami saya. Harap kamu menjauh dari dia mulai sekarang. Kamu adalah penerus grup Xia. Setiap hari mengincar suami orang lain. Tidak takut kalau tersebar, bisa berdampak pada grup Xia. Kamu sudah mau bercerai. Apa yang harus saya takuti? Tenang saja, saya tidak mungkin bercerai dengan Guyan. Jika kamu melakukan sesuatu yang melampaui batas, saya pasti tidak akan membiarkan kamu. Benarkah? Sekarang panik. Sebelumnya ngapain? Urusan keluarga kami bukan urusan orang luar. Benar. Ini bukan urusan saya, tapi Guyan sekarang bekerja untuk grup Xia. Saya akan memberikan bantuan hukum untuknya. Kamu. Selanjutnya, mari kita persilakan grup Wen untuk berbagi hasil di atas podium. Hadirin sekalian, kali ini model data grup Wen kami dibuat oleh modeler emas, Bapak He Xuan, yang secara pribadi memodelkan dan membuatnya. Mengadopsi logika teknologi tercanggih di dunia, alur pemikiran teknologi, dan desain. Sungguh layak disebut Master He. Model data yang dirancang langsung olehnya, desainnya sempurna, logikanya jelas, sama sekali tidak celah. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda menyukai data baru yang dibangun oleh grup Wen. Yang lebih penting, kami berharap dapat bekerja sama dengan Kamar Dagang Jiujiang. Zixia, presentasimu bagus sekali. Kurasa ketua tampaknya sangat puas denganmu. Kali ini pasti akan sukses. Terima kasih banyak atas sharing Bapak Wen tadi. Sekarang, selanjutnya kami persilakan grup Xia untuk naik ke panggung dan berbagi. Ayan, rencana ini kan yang buat kamu. Kamu lebih paham. Kamu saja yang perkenalkan. Baik. Halo semua, saya Guyan. Kali ini saya mewakili grup Xia untuk memperkenalkan model data terbaru yang kami kembangkan. Konsep desain kali ini menggunakan simulasi dampak perubahan alat visualisasi simulasi. Dalam lingkup keuangan, pengembangan iterasi dengan periode singkat, cepat memengaruhi perubahan bisnis. Itulah seluruh presentasi saya. Jika semua orang memiliki pertanyaan tentang model, kami masih ada pertanyaan? Silakan bertanya, kapan saja. Sangat bagus. Sangat bagus ya. Tak disangka ya. Di masa hidup saya masih bisa melihat model data yang begitu luar biasa ya. Inilah yang benar-benar terobosan. Lintas zaman ya. Pantas saja Zoe ya. Setelah 6 tahun, ternyata bisa menciptakan lagi yang begitu bermakna lintas zaman model data. Sekarang saya secara resmi mengumumkan grup Xia secara resmi menjadi partner baru. Asosiasi bisnis Jiujiang saya partner baru. Sangat sempurna, selalu saya pikir pemodelan data grup Wen sudah merupakan produk lintas zaman. Tak disangka pemodelan data grup Xia lebih sempurna ya. Senior Zoe memang terlalu hebat. Model data yang saya teliti dengan susah payah selama 6 tahun jauh lebih rendah dibandingkan dengan dia. Masa sih, model data si tampan ini ternyata lebih bagus dari yang dibuat kakakku. Ternyata, selama ini kamu memang hebat. Kenapa selama 6 tahun ini, kamu tidak pernah menunjukkannya padaku? Mama, Papa hebat sekali. Apa kita tidak akan bisa mengejarnya lagi?
Xiaoman, bukankah kamu bilang suka sama aku dan ingin aku jadi papamu? Tidak mau, aku hanya mau papa. Mama, aku tidak mau ikut lomba lagi. Aku ingin papa. Baiklah, kalau begitu kita pergi rebut papa, bagaimana? Baik, ayo pergi. Zixia, kamu tidak boleh pergi. Bukankah kamu bilang cuman main-main sama dia? Kamu bilang mau menikah denganku. Lepaskan. Tidak. Tidak. Tidak, Zixia hanya milikku. Aku tidak akan mengizinkan pekerja kasar itu merebut Zixia lagi. Kamu pekerja kasar, berani-berani merebut Zixia dari aku. Zixia hanya milikku. Kamu gila. Pergi. Ayan, kamu baik-baik? Wen Zixia, apa sebenarnya yang kamu mau? Guyan adalah suami aku. Kamu punya hak apa untuk menilai aku? Ayan, aku tahu kamu masih marah pada aku. Aku minta maaf ke kamu. Asalkan kamu mau kembali, aku pasti akan berbuat baik ke kamu, oke? Ayah, Xiaoman, aku tidak akan nakal lagi. Xiaoman salah. Ayah, jangan tinggalkan aku dan mama. Pulang. Wen Zixia, hubungan kita sudah berakhir. Bukannya kamu mau bertunangan dengan dia? Dan kamu, Xiaoman, bukannya kamu bilang aku tidak pantas jadi ayah kamu? Mau dia jadi ayah kamu? Yan, pertunangan itu dipaksa oleh keluarga. Aku tidak setuju dengan mereka. Hanya kamu yang ada di hatiku. Aku sudah bersamamu selama 6 tahun. Masa kamu masih belum tahu? Ayah, aku cuma salah bicara. Xiaoman salah. Hanya aku seorang. Kalau gitu, waktu itu di pesta di villa, berpelukan mesra, berciuman tak mau lepas, itu apa? Dan kamu, Xiaoman, oh bukan, adalah putri kecil kota Jiangcheng. Kamu tidak perlu minta maaf. Yang harus minta maaf adalah aku. Kok kamu bisa tahu? Jangan-jangan waktu itu kamu... Benar, akulah pelayan di villa itu yang kalian hukum dan main-mainkan, yang dilempar botol anggur itu. Ini salahku. Aku seharusnya tidak bekerja di villa untuk mengumpulkan biaya pengobatan untuk kalian berdua, ibu dan anak. Tanpa sengaja membongkar kebenaran yang kalian sembunyikan selama 6 tahun. Kalian, satu putri keluarga Wen, satu putri kecil, kota Jiangcheng. Sedangkan aku, hanyalah seorang pekerja miskin. Selama ini aku yang terlalu berharap. Mengira kalian berdua, ibu dan anak, adalah cahaya terpenting dalam hidupku. Tapi pada akhirnya, semua ini cuma permainan adu gengsi yang ditenun oleh kalian berdua atas nama cinta. Waktu itu, kerja paruh waktu di hotel, suruh dia urus tong sampah itu. Wah, astaga. Bau dan kotor sekali. Si pekerja itu kan tetap saja lari terbirit-birit pergi. Di acara seperti ini, ngomongin hal yang menjijikan. Bikin ilfil? Dua nona kaya raya. Maaf, aku tidak tahan dengan ulah kalian. Aku memilih untuk keluar dari permainan ini. Yan, tolong dengar penjelasanku ya. Penjelasan apa lagi yang perlu dijelaskan? Kalian berdua, ibu dan anak, sudah bekerja sama. Menyembunyikan dan menipuku selama 6 tahun masih belum cukup? Mau menipuku seumur hidup? Yan, waktu itu di pesta ulang tahun. Yang kukatakan bukanlah kata hatiku yang sebenarnya. Di hatiku hanya ada kamu seorang. Aku bersumpah, aku benar-benar hanya mencintaimu. Sungguh. Cukup. Aku cuma orang miskin yang kerja serabutan. Sedangkan kamu adalah putri keluarga Wen yang terpandang. Dulu menikah denganku. Hidup susah, makan hari ini belum tentu besok. Sungguh menyusahkanmu. Sekarang, silakan kamu terus jadi putri keluarga Wen. Kita berpisah saja, jalan masing-masing. Kumohon Nona Wen yang terhormat. Kasihani aku, beri aku jalan hidup. Yan, jangan seperti ini, ya. Mari kita bicara. Yang perlu kukatakan sudah jelas. Tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kamu dan Xiaoman juga tak perlu lagi hidup susah bersamaku. Zixia, tolong lihat aku ya. Apapun yang kamu lakukan, aku tetap mencintaimu. Hanya aku yang paling mencintaimu. Ayan, kamu bilang itu hanya kata-kata emosi, kan? Aku tahu kamu sengaja membuatku marah. Asalkan kamu tidak meninggalkanku, aku rela melakukan apapun untukmu. Aku akan membantumu menghajar orang-orang yang pernah menindasmu. Aku sendiri yang akan menghajar mereka. Jangan tinggalkan aku mohon padamu. Aku tidak pernah bertemu dengan mereka. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin mereka menindasku? Aku tidak meminta apa-apa lagi. Hanya satu harapan, yaitu berharap kamu menjauh dariku selamanya. Perjanjian cerai akan kukirim ulang padamu nanti ketika ada waktu. Kuharap kamu tidak lagi terus-menerus mengganggu. Ayan. Pamanku!
Ayan, Ayan, Ayah, jangan menakut-nakutiku. Ayan, kamu kenapa? Zixia, jangan tertipu oleh pria ini. Dia sengaja pura-pura sakit sekarang untuk membalas dendam padamu dan Xiaoman. panggil orang, panggil orang. Cepat bawa Ayan ke rumah sakit, cepat. Berhenti. Ayan adalah suamiku. Harus dibawa ke rumah sakit. Seharusnya aku yang mengantarnya. Wen Jixia, Guyan mengumpulkan biaya pengobatan untuk menyembuhkanmu dengan menyumbangkan 1 ginjalnya. Kamu malah masih seenaknya menyiksanya seperti ini, bahkan hampir membuatnya tewas. Apakah kamu masih manusia? Apa katamu? Hei Xiaoman, dulu kan kamu paling suka naik kuda-kudaan. Gimana kalau dia menggendongmu naik kuda-kudaan? Bagaimana? Asik. Mama, aku mau naik kuda-kudaan. Boleh. Direktur Wen, nona kecil. Aku mohon kasihanilah dia. Dia baru saja menyumbangkan ginjalnya untuk istri dan anaknya berobat. Kondisi tubuhnya tidak kuat. Ayan, ternyata demi aku dan Xiaoman mengumpulkan biaya pengobatan, dia menyumbangkan 1 ginjalnya. Apakah aku masih manusia? Ayo kita pergi. Halo, cari tahu sekarang juga alasan Ayan mendonorkan ginjalnya. Serta di mana jalur donor ginjal itu. Kak Xia, maksudmu apa? Jangan-jangan dia benar-benar donor ginjal buat biaya operasimu? Ini ada hubungannya denganmu, ya? Tidak, bukan aku yang melakukannya. Saat itu kami sedang di mall. Mengganggu si pekerja itu. Saat pergi, Shumian membuang selembar kartu donor ginjal. Ingin mencoba lagi untukmu? Si pekerja ini, apa benar tak? Sangat-sangat setia padamu? Bawa Shumian ke villa sekarang. Sekarang juga. Kak Xia, kenapa kamu marah sekali? Bukannya kamu bilang tidak suka si pekerja itu dan cuma main-main dengannya? Dengar ya, kalau ada apa-apa dengan Ayan, aku akan bikin kalian semua ikut mati. Zixia, jangan seperti ini. Aku tanya kamu, apa kamu sudah tahu dari dulu bahwa pelayan itu adalah Ayan? Kupikir kamu sudah tahu. Zixia, jangan lihat aku seperti itu. Aku takut. Xiaowan, maaf ya, saya merepotkanmu lagi. Ayan, kamu jangan bicara dulu, istirahat yang baik, tahan sebentar. Ayan, dokter, cepat. Bu kamu tidak boleh masuk, silakan tunggu di luar. Dokter, kamu harus menyembuhkan dia, tidak peduli berapa banyak uangnya. Tenang Bu, menolong orang adalah tugas kami sebagai dokter. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Sister Xia ini rekam medis Guyan. Aku juga tidak menyangka. Dia bahkan mau melakukan ini untukmu dan Xiaoman. Melakukan hal seperti ini bahkan mau menyumbangkan ginjal. Makanya hari itu ketika dia mengantar makanan untukku dan Xiaoman wajahnya sudah tidak terlalu baik. Kenapa dia bodoh sekali? Mama kita terlalu kejam. Kalau bukan karena kita menipu Papa, Papa juga tidak akan menyumbangkan ginjal untuk kita. Untung aku beruntung, bertemu orang baik kompensasi penyumbangan ginjal, seharusnya akan masuk ke rekening segera, nanti aku bisa menyelamatkan Zixia dan Xiaoman. Kak Xia, kondisi Guyan saat ini sepertinya sangat buruk. Dia baru saja selesai dioperasi. Malam itu juga, dia langsung pergi ke pesta ulang tahun yang kau adakan untuk He Cheng untuk bekerja sebagai pelayan. Lalu terjadilah hal-hal itu. Katanya malam itu juga dia langsung dilarikan ke UGD, nyaris tidak tertolong. Baik, aku sudah tahu. Sekarang dia di mana? Sedang dioperasi. Bagaimana keadaan Yan? Jangan berani-berani menyentuh mamiku. Guyan baru saja dioperasi. Lukanya belum sembuh. Kalian tega memperlakukannya seperti ini? Kau tidak tahu kalau lukanya sangat mudah terinfeksi? Aku tidak tahu. Dia adalah Yan. Kalau saja aku tahu, mana mungkin aku tega menyakitinya. Kau tidak tahu? Hanya dengan ucapan aku tidak tahu yang ringan itu, semua kesalahanmu bisa tertutupi? Wen Jixia, kudengar baik-baik. Hari ini, jika ada sesuatu yang terjadi pada Guyan, aku akan mengorbankan segalanya untuk membuatmu membayar. Kak Xia, Paman Wen menyuruhku menjemputmu pulang. Untuk pertunangan dengan keluarga He. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan menunggu Yan di sini. Menunggunya keluar dengan selamat. Kak Xia, ikut aku pulang dulu. Setelah perjodohan dengan keluarga He disepakati,
baru kembali ke sini untuk menunggu. Aku pasti tidak akan menghalangimu. Pertunangan? Sepanjang hidupku, hanya Guyan satu-satunya suamiku. Kak Xia, sekarang yang kau pikul di pundakmu adalah seluruh keluarga Wen. Guyan itu cuma karyawan biasa. Sama sekali tidak pantas untukmu. Lagi pula, bukannya dulu kau bilang cuma main-main dengan Guyan? Sekarang demi Guyan, kau mau menolak menikah dengan He Cheng? Kau mau taruh muka keluarga He dan keluarga Gu di mana? Mau taruh di mana terserah mereka. Aku akan menunggu Guyan di sini, keluar dengan selamat. Asalkan Guyan bisa keluar dengan selamat, aku rela membayar harga apapun. Wen Jixia, kamu gila ya? Demi seorang Guyan, kau mau mengorbankan seluruh keluarga Wen? Betul, aku memang sudah gila. Kalau aku tidak gila, kenapa aku mau ikut main permainan pura-pura sakit dan pura-pura miskin untuk pamer? Kalau aku tidak gila, kenapa aku mengucapkan begitu banyak kata-kata yang tidak tulus menyakiti Guyan? Aku benar-benar mendatangkan masalah sendiri. Dengar ya, aku tidak akan kemana-mana. Aku akan menunggu Yan di sini. Aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri keluar dari ruang operasi dengan selamat. Pura-pura peduli. Bagaimana kondisi Guyan? Siapa keluarga pasien di antara kalian? Aku adalah istrinya. Apa yang terjadi? Kondisi pasien sangat tidak baik. Dia sebelumnya pernah melakukan operasi donor ginjal. Sekarang luka terinfeksi, menyebabkan ginjal lainnya juga mengalami nekrosis. Sekarang harus transplantasi ginjal segera. Jika tidak, dia tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Ini sangat serius. Mama, aku tidak ingin papa mati. Halo, tawarkan reward 1 juta. Cari sumber ginjal dengan sepenuh tenaga. Ya, cari sumber ginjal. Kamu cari sumber ginjal yang cocok dengan Yan. Cepat. Baik, tenang saja. Aku sekarang akan mengumumkan reward. Tunggu. Kamu juga cari tim ahli terbaik di seluruh negara. Aku ingin mereka menjaga Yan 24 jam. Aku akan membuat ahli terbaik untuk merawat Yan. Baik. Mama. Xiaoman? Jangan takut. Mama pasti akan menyembuhkan papa. Iya. Kamu baru saja menjalani operasi. Hati-hati, jangan sampai lukanya terbuka. Pak Gu, kami bawakan sup ayam untukmu. Ini ibu saya yang masak. Dia masak selama 2 jam. Baru jadi. Enak sekali. Coba cicip. Baik. Dokter Xiaowan bilang kondisi saya tidak begitu baik. Apa saya sebentar lagi akan mati? Jangan berpikir macam-macam. Semuanya akan baik-baik saja. Ayo. Kak Xia, aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak menyangka akan jadi sebesar ini. Aku cuma bercanda saja. Bercanda? Lelucon. Kamu tahu nggak? Lelucon ini membuat Guyan menderita sangat parah. Dia hampir mati. Sekarang kamu malah bilang ke aku, ini cuma lelucon. Wen Jixia, sekarang kamu mulai jadi orang baik ya? Kalau dulu bukan karena kamu diam-diam setuju, bagaimana mungkin kami pergi menggoda pria itu? Sekarang masalahnya muncul. Kamu malah menyalahkan semuanya ke kami ya? Cih! Aku kasih tahu dalang dari masalah ini bukan kami, adalah kamu. Kamu benar. Sebelumnya aku yang membiarkan kalian menyakiti. Guyan aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebusnya. Kalian yang pernah menyakitinya, aku tidak akan melepaskan satupun, termasuk diriku sendiri. Terus pukul. Lepaskan.
Gua, ayo kita pulang dulu, biar paman istirahat dengan baik. Selamat tinggal, pamanku. Gua, kamu duduk di sana dulu ya. Mama ada urusan yang harus diselesaikan. Masih belum ditemukan sumber ginjal yang cocok? Pak Xia, sementara belum ada kabar. Cocokkan ginjalku dengan milik Guyan. Ayan, Kalian datang untuk apa? Kenapa masih belum mau membiarkanku? Sampai kapan kalian akan menyiksaku? Ayan, aku dan Xiaoman khawatir denganmu. Makanya, Khawatir denganku? Apakah kalian merasa setelah aku mati, kalian kehilangan satu cara hiburan? Daddy, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku dan Mama hanya ingin menjengukmu. Kami tahu kami salah. aku tahu semua ini salahku. Start. Aku seharusnya tidak berkata tidak sesuai hati, mengucapkan kata-kata yang menyakitimu. Aku juga seharusnya tidak pura-pura sakit dan miskin, hingga membuatmu seperti sekarang. Ayan, maafkan aku. Maafkan aku. Sudah. Jangan lanjutkan lagi. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Dan tidak ingin berhubungan dengan kalian sama sekali. Ayan, aku bersumpah. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak membohongimu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tahu kamu melakukan ini untuk mengumpulkan biaya operasi aku dan Xiaoman. Karena itu, kamu menyumbangkan satu ginjal. Ayah, beri ibu satu kesempatan untuk menebus kesalahan ya. Aku tidak butuh permintaan maaf kalian. Juga tidak butuh penebusan apapun dari kalian. Aku hanya berharap kalian bisa menghilang selamanya dari hidupku. Ayan, jangan. Jangan diamkan aku. Kamu boleh menghukumku dengan cara apapun. Boleh, ya? Wen Jixia, kesalahan terbesar yang pernah kulakukan adalah malam itu membawamu pulang ke rumah. Aku lelah. Silakan kalian pergi. Kalau begitu, aku dan Xiaoman pulang dulu. Kamu istirahatlah yang cukup. Ayan, tenang saja. Aku pasti akan mencari donor ginjal yang cocok. Bagaimanapun caranya, aku tidak akan membiarkanmu mati. Ayan, kamu kenapa? Dokter, cepat ke sini. Luka operasi pasien terbuka. Perlu memeriksa luka di bagian dalam. Apakah juga terbuka? Segera bawa pasien ke ruang operasi. Periksa lukanya. Ayan. Kak Sia, saya sudah di seluruh negeri mengumumkan pencarian donor ginjal. Tapi sampai sekarang juga tidak ada donor ginjal yang cocok untuk Guyan. Bagaimana kalau kita berhenti saja? Kamu sudah berusaha maksimal. Saya tidak bisa hanya diam melihat Ayan mati. Kirim ginjal saya untuk dicocokkan. Apa? Kak Sia, kamu adalah penerus masa depan keluarga Wen. Bagaimana bisa memberikan ginjalmu kepadanya? Ini hutangku padanya. Pergilah.
Nona Xia sayang sekali golongan ginjal Anda dan Tuan Gu tidak cocok. Kondisi Bapak Gu semakin tidak optimis. Mungkin tinggal hitungan hari ini. Kenapa? Kenapa sudah kucoba segala cara, tapi tetap tidak bisa menemukan donor ginjal yang cocok? Apa benar tidak ada cara lain? Dia sudah menderita begitu banyak. Dia sudah berjuang keras sampai sekarang. Dia tidak boleh berakhir seperti ini. Kalau tidak ada donor ginjal yang cocok, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari ini, kamu temani saja dia lebih sering. Usahakan penuhi semua keinginannya. Aku punya donor ginjal yang cocok. Kamu mau apa ke sini? Aku mau mendonorkan ginjal untuk Ayan. Dokter, golongan ginjal saya cocok dengan pasien. Siapkan operasi. Kamu bisa baik hati seperti ini? Jangan-jangan setelah kamu menyelamatkannya, lalu mau memeras dia untuk melanjutkan permainan kotormu itu? Masa aku mau mengorbankan satu ginjalku hanya untuk sebuah permainan? Ginjal ini hutangku pada Ayan. Sekarang, dia pasti sangat membenciku. Jadi, aku minta tolong padamu untuk merahasiakan ini. Kalau tidak, dia pasti tidak akan terima donor dariku. Mama! Xiaoman, tenang saja. Mama pasti akan menyelamatkan Papa. Baik, dengan adanya donor ginjal yang cocok, Bapak Gu pasti bisa diselamatkan. Mbak Xia, kamu sudah benar-benar memikirkan ini? Ini bukan main-main. Dulu, Ayan untukku. Menghadapi berbagai penghinaan, semua itu dia terima dengan diam. Bahkan untuk mengumpulkan uang obat bagi saya, menyumbangkan satu ginjalnya, aku terlalu banyak berutang padanya. Satu ginjal ini jauh tidak cukup. Tetapi, sudah. Hal ini aku sudah putuskan jangan dibicarakan lagi. Hanya harap setelah operasi bisa membantu merawat Xiaoman untukku. Mama! Xiaoman, Mama sayang kamu. Mama tidak akan kenapa-kenapa. Mama, Xiaoman juga sayang Mama. Jika aku mengalami sesuatu, mohon kamu bantu merawat Ayan untukku. Meskipun kamu tidak bilang, aku juga akan merawatnya. Pasien mengalami perdarahan hebat. Cepat hentikan perdarahannya. Ayan. Maaf. Xiaoman. Ginjal sudah diambil. Segera atur operasinya. Donor, semoga kamu bisa hidup bahagia. Semua prosedur sudah selesai. Ayo kita pergi. Sudah lama dirawat di rumah sakit. Akhirnya bisa keluar untuk menyambut pamanku pulang. Aku sengaja belajar masak satu hidangan. Nanti pulang, aku masakin untuk pamanku. Gua kus anak baik. Daddy. tahu kamu hari ini keluar dari rumah sakit. Sengaja bawa Xiaoman ke sini. Kenapa kamu yang bawa Xiaoman? Dia di mana? Daddy, Mama tidak mau Xiaoman lagi. Xiaoman tahu salah. Xiaoman tidak akan manja lagi. Daddy, maafin Xiaoman ya. Wen Jixia tidak mau Xiaoman lagi. Maksudnya apa? Just that point di Kak Xia. Dia mengalami kecelakaan. Aku tahu kamu masih menyimpan dendam pada Kak Xia. Tapi dia juga sudah menebus kesalahan yang pernah dia lakukan. Dia sudah menebus dosanya. Kedepannya tidak akan mengganggumu lagi. Semoga kamu bahagia